Ya kan udah nampak ya. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini Tuhan anak. Terus Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana? Selamat siang Bang Jumang. Roh Kudus itu bukan persona. Roh Kudus bukan persona, kawan. Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Tuhan Roh Kudus di mana dia? Roh Kudus bukan persona, bukan Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan persona, Tuhan Bapa, bukan Allah Tritunggal. Tuhan Anak. Selamat siang Bang Jumang. Gimana ceritanya? Iya, siang. Aduh, parah ini. Parah. Gimana Bang ini Juma konsepnya ini Kristen ini gimana? sehat-sehat Tuhan terus Bapa, ya. Tuhan Anak. Sehat alhamdulillah. Jadi pegel sendiri tanganku. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya gimana Bang? Pakai konsep ini juga enggak kan? Enggak. Ini lah Bapak, Bang. ini anak. Enggak pakai Oke, konsep kita itu. tinggal itu berarti. Oke Bang. Aduh. Gimana? Ini loh Bang Jumang. Bisa buka kameranya? Aduh. Bisa buka Mana ya kamera? Bang Jumang? Janganlah Buka Bang aja dulu Jumang. kameranya Bang. Kenapa bisa? Kan bukan jurus kayak begini kan? Ya, Bukan. enggak sih. Oh ya udah. Hanya enggak enak aja Jurus kalau- bango makan onde-onde. Ayo buka kameranya Bang. Jurus bango makan onde-onde kata kawanku. Lucu juga susah gua Bang masak kalau ya. dibuka. Buka aja nggak apa-apa pun. Kan kita sama-sama jantan. Nggak masalah. Ini lagi belum siap ini Bang. Siap. Oh udah aku pakai sarung aja lah. Bukalah kameranya sahabatku, saudaraku, supaya kita menjelaskan konsep salib itu seperti apa. Terus kemudian Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu kayak mana, kan gitu. Ini loh Bang, mau nanya ini orang banyak korban Kristus palsu ini. Maksudnya gimana ini Bang? Jadi gini saudaraku, ketika Yesusnya menerangkan di dalam kitab saudara terkait dengan kuasa kegelapan, dan juga Yesus bercerita tentang iblis yang dilemparkan keluar, ada sebuah keadaan di mana kami umat Islam diajarkan bahwa di luar Islam yang mereka sembah itu adalah iblis. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi yang kalian sembah menurut Al-Quran itu adalah iblis yang durhaka. Nah, saya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran saya ini. Banyak orang yang sudah mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Kalau iblis sudah merencanakan penyaliban, berarti ada yang diinginkan oleh iblis di situ untuk digapai, untuk diraih agar iblis mendapatkan banyak pengikut. Nah, ada sinyal yang diberikan oleh Yesus di dalam Bible. Apa itu? Ketika Yesus diuji di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Apa kata iblisnya Bang? Yesus, segala kemegahan akan aku berikan kepadamu, kemegahan bumi, jika kamu menyembah aku. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, dari paparan ini, dari data iblis ini, dapat disimpulkan bahwa iblis berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang iblis kehendaki.
Karena memang saudara di dalam kitab Ayub misalnya, Ayub 1 nomor 2. Di situ diterangkan bagaimana Tuhan sendiri berfirman kepada iblis untuk turun ke bumi iblisnya agar menguasai Nabi Ayub. Jadi iblis itu ketika dia mengatakan kepada Yesus, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Di dalam kitab Ayub 1 nomor 2, ternyata iblis memang diberi kewenangan oleh Tuhan. Kemudian Anda dapat melihat di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu 12 nomor 9, kemudian di dalam 1 Korintus 2 nomor 8, bahwa yang disebut penguasa dunia itu adalah iblis. Dan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30 juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang keluar dari kubur itu, Bang. Orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada saudara, termasuk teman-teman muslim yang ada di bawah. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 3 nomor 15 itu, nomor 19 itu dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. 1 Yohanes 5 nomor 19, seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Jadi kuasa iblis itu adalah menguasai dunia. Jadi iblis itu adalah penguasa dunia. Sepakat kita ya? Berdasarkan 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa dunia adalah iblis, betul? Karena saya sih Bang, kalau tentang itu saya tidak sepakat. Karena tapi itu dalil di Bible. Itu dalil di Bible. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis. Itu satu, itu harus dicatat itu. 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa dunia. Oke, iblis adalah penguasa dunia. Lalu di mana dikatakan iblis itu penguasa langit? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, Uranon. Uranon itu bisa berarti langit. Uranon itu bisa berarti awan. Bisa berarti angin. Nah, di dalam Efesus 2 nomor 2, ternyata iblis itu juga adalah penguasa langit. Iblis adalah penguasa langit. Efesus 2 nomor 2. Iblis adalah penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30. 1 Yohanes 5 nomor 19. Yang keluar dari kubur, Matius 28 nomor 18, dia berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Tadi saya kasih data, penguasa langit adalah iblis, Efesus 2 nomor 2, penguasa bumi adalah iblis, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 14 nomor 30, yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa, Bang? Oke Bang, saya jawab. Siapa ya. penguasa langit dan bumi? Iya, silakan. Kalau kan saya kan sudah jujur bahwa itu sih saya tidak bisa menjawabnya karena pengalaman saya tidak sampai ke sana. Jadi sebenarnya mulai apa ini Bang? Ada pertanyaan dalam pola pikir saya. Iya. Sebenarnya yang benar ini ya di mananya sebenarnya? Nah, memang saya berpikirnya banyak yang terjadi
banyak apa. Jadi saya analisis sendiri dalam pola pikir saya, kok begini ya. Jadi saya ingin mau bertanya sama abang. Semalam saya nonton itu Yusuf sama Yosef. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran, di dalam agama abang itu sebenarnya yang disalibkan di Al-Quran itu siapa sebenarnya? Orang yang diserupakan bagi yang menyalibkan. Bukan apa ini, Tuhan Yesus ini. Bukan manusia suci. Ini. Bukan manusia suci, bukan. Tetapi orang yang diserupakan dengan manusia suci tersebut. Okay. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Artinya Al-Quran pun mengakui bahwa ada penyaliban, ada pembunuhan. Al-Quran mengakui itu. Tetapi yang dibunuh ini bukanlah nabi manusia, nabi suci Isa alaihissalam. Nah, ternyata di dalam kitab saudara yang disalib itu adalah penguasa langit dan bumi. Sementara penguasa langit dan bumi itu adalah Sibilis Isis. Coba Anda baca 1 Yohanes 5:19. Iblis adalah dia yang menguasai seluruh bumi. Itu iblis. Apakah itu betul? Yesus mengiyakan. Yohanes 14 nomor 30. Penguasa bumi ini adalah iblis. Nah, yang keluar dari bumi hari ketiga itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia adalah S. Itu nggak bisa dipungkiri. Berarti kalau itu betul, saudara, berarti yang selama ini Anda sembah S yang Anda sembah selama ini. Pantas aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku nih, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi dia, bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang mereka sembah selain daripada aku. Buktinya Matius 7 nomor 22, 23. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Al-Quran benar. Ternyata kalian menjadi musuh Yesus. Sementara kalian sibuk menyembahnya, tapi nanti menjadi musuhmu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kenapa bisa itu terjadi? Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Disebabkan karena kalian menyembah iblis yang durhaka. Bisa nggak iblis itu kemudian datang mengaku Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Bisa nggak penyesat itu datang memalsukan diri Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa penyesat bisa mengaku sebagai dirinya? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Iblis bisa datang memakai namanya. Lukas 21 nomor 8. Iblisnya datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jadi Al-Quran menarasikan kemudian, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka dijadikan iblis itu sebagai Tuhan. Dan itu Petrus juga katakan. Di mana Petrus mengatakan itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang kalian sembah ini siapa?
Oke, saya mau bertanya satu lagi Bang ya. Silakan. Ciri tentang Al-Quran ini, ciri-ciri Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran, apakah seperti Yesus ini atau yang dimaksud di situ atau bagaimana? Kalau ciri-ciri secara biologis kami tidak diajarkan, tapi secara akidah, secara ajaran, konsep, tatanan, jalan, keselamatan, dan kehidupan yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam jelas terekam, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Mereka diminta oleh Isa alaihissalam untuk menyembah kepada Allah dan mentaati dirinya. Atiullah fattakullah wa atiun, kata Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Takutlah kalian kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Bible, maukah aku ajarkan kepadamu kepada siapa engkau harus takut? Takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattakullah, kata Nabi Isa, takutlah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku bahwa aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasulullah. Nah, itulah imannya umat Islam. Oke, saya kira memang berat teman-teman sekalian, karena terlanjur mereka mengimani yang keluar dari kubur itu Tuhan, karena Dia berkuasa langit dan bumi, dan ternyata yang mengaku telah diberi kuasa langit dan bumi itu adalah berdasarkan Bible 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa bumi adalah iblis. Berdasarkan Bible Efesus 2 nomor 2, penguasa langit, awan-awan, udara, cakrawala, atmosfer itu adalah iblis. Pernahkah Yesus selama Dia penginjilan mengaku kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi? Tidak pernah. Yesus malah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Biiznillah. Tapi aku mampu membangkitkan orang mati. Biiznillah. Aku mampu membentuk tanah liat, lalu kutiupkan, lalu dia hidup seperti burung. Biiznillah. Aku mampu membuat orang buta melihat. Biiznillah. Aku mampu membuat orang lumpuh berjalan. Biiznillah. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Rasulullah. Subhanallah. Berbahagialah kalian saudara-saudara muslim, non-muslim yang hidup di zaman para apologet Islam itu hadir. Kasihan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini tanpa mendengarkan pencerahan-pencerahan para apologet Islam yang mendalami Bible tanpa ada bayaran, tanpa tendensi perpuluhan dan seterusnya. Bahagialah kalian yang hidup berdampingan dengan kami para apologet Islam ini. Karena kalian bisa mendapatkan kajian-kajian tentang Bible, kajian terkait dengan misi kedatangan Yesus kepada Bani Israel, dan pengajaran Yesus terkait adanya penyesat yang hadir di tengah-tengah kaumnya dengan memakai namanya, dan juga terkait dengan penyesat yang banyak kemudian menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan kajian-kajian itu dari kami para apologet Islam tanpa kalian dipungut biaya sedikit pun. Oke, silakan saudara naik, non muslim. Selamat siang dulu nih Bang Juma. Siang. Anda tidak nampak di sini. Buka kamera, Bang. Ah? Mau buka kamera? Iya. Oke. Silakan.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Muslim, terus saya ini tinggal di luar negeri. Saya fan surat Bang Zuma sama Ustaz apa itu? Maaf. Selalu ngikutin Bang Zuma. Saya terima kasih banyak. Iya, Saya ada makasih. di Makau sekarang, ada di luar negeri. Tapi selalu ngikutin Bang Zuma. Pokoknya terima kasih siap. banyak. Topi aku mana topi? Iya, Terima kasih banyak Zuma. Sehat selalu nggih Bang Zuma. iya, Betul, makasih. pokoknya. Ya selalu semangat pokoknya. Kami dukung pokoknya perjuangan Bang Zuma. Kami dukung banget. Makasih. Masya Allah. Syukran. Iya. Ukhti, jaga diri di luar. Jaga diri baik-baik, akidahnya dipegang dengan kuat. Ya, silakan saudara Andi Lau. Buka kamera. Andi Liau, bisa Andi lihat. Liau ya, bukan Andi Lau ya. Oh iya, salah huruf itu bahaya rupanya ya. Apalagi kalau salah yang lain. Silakan Bang. Oh iya. Waduh, Andi di sini cuman pengen ditanya nggak bertanya. Ini Silakan, si nggak apa-apa. kenal dengan si Jimmy ya, Bang Juma ya? Jimmy tahu. Tahu ya. Kalau Iya. Andi ini sering gabung di komalnya si Papi Gembala. Oh, Inspirasi. siap. Dari Katolik Abang, Bukan, Protestan, bukan. Advent. SSJ. Oh, siap. Silakan. Nah, apa yang Andi mau bicara ya? Bingung juga. Iya. Kalau saksi Yehova itu percaya tentang penyaliban. Ya, bukan penyaliban ya di sana kalau di Bible ya itu bukan di penyaliban ya, itu di satu tiang ya. Stauros. Iya. Stauros, betul. Gitu. Karena salib itu munculnya pertama kali hanya di Al-Quran. Dan memang salib itu satu tiang, satu pohon. Cuman satu pohon aja, satu tiang. Bukan ada bentuk crossnya. Ya, tidak ada. Betul sekali. Karena betul salib sekali. itu akar katanya salabah. Artinya tulang sulbi. Berarti dia diikat daerah sini. Habis itu dia turun tangan begini dengan kaki begini. Perutnya yang diikat di pohon. Ya, betul. Bukan seperti ini, apalagi begini. Ya. Apalagi tadi yang kayak gini itu enggak. Ya. Oke. Silakan, Bang. Ya apa ya? Jadi kalau dari saksi Yehova itu nggak percaya, kemudian penyaliban apa istilahnya itu disulah, tidak percaya disulah, tidak percaya disalib atau gimana? Ya, penebusan itu ada. Tapi kalau di Dengan penebusan itu menggunakan di salib itu kematian. tidak. Tidak. Jadi Gitu. penebusannya melalui apa, Bang? Maksudnya melalui gimana ya, Bang Juma ya? Kalau saudara saya Kristen kan pada umumnya penebusan dosa itu dengan cara Yesus mati, kan gitu. Nah, kalau di SSY gimana? Sama. Cuman hanya di Oke. situ saja yang sama gitu loh. Sama. Kalau tidak ada penebusan kan manusia itu tidak bisa, istilahnya ada penghalang lah. Oke. Nah, sekarang kalau boleh kita tahu nih, mumpung saya dengan saudara saksi Yehova ya. Iya ya. Efek atau manfaat daripada Yesus itu mati dengan cara disalib. Salib versi Yahudi ya, dengan versi Iya, Islam, iya, bukan iya. bukan cross begini. Itu apa bagi saksi Yehova, bagi teman-teman Kristen? Itu kan manfaatnya ada ya, karena apa yang dihilangkan Adam, manusia sempurna, yaitu ditebus dengan manusia sempurna juga. Jadi kan hukum Taurat itu kan harus balance. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa yang sempurna, jadi ditebus dengan Yesus sebagai manusia harus sempurna juga. Jadi balance, hukum Taurat kan begitu. Oke. Jadi ceritanya Adam mewariskan dosa, yaitu kematian, kan ya? Betul, upah dosa ialah maut kan, kematian. Maut. Oke. Ya.
Nah, ada hal yang menarik, saudara. Ternyata ketika kita simpulkan kematian Adam ini menyebabkan kematian jasad karena upah dosa adalah maut. Ternyata orang Kristen ini tidak ditebus dosanya gitu loh. Tidak ditebus apa dulu? dosa mautnya. Contoh, Ya, betul. di dalam Roma 8 nomor 10. Sebab katanya, sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kan tertulis gitu, Bang. Ya, Kalau dosa Kristus ialah ada di kematian. dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen ini mati karena dosa, Bang. Lalu mana yang ditebus Yesus itu apa? Apa yang ditebus gitu Yesus? ya, banyak yang Iya. salah kaprah gitulah ya. Ya, silakan, Dosa silakan. itu ditebus adalah yang telah telah dilanggar oleh Adam. Nah, sebenarnya dosa yang ditebus adalah dosa ya, berarti upah dosa ialah maut, adalah manusia itu kalau tidak ditebus, artinya manusia itu tidak mendapatkan hidup kekal abadi. Tidak punya harapan. Di Yohanes 17 ayat 3 kan. 17 ayat 3 di situ. Jadi manusia itu dia menebus supaya maksud tujuan Allah itu terwujud gitu loh. Karena maksud tujuan Allah itu kan kita harus tahu juga. Maksud tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Tujuannya apa gitu loh. Jadi apa yang Allah itu maksud tujuannya supaya tercapai? Nah, itulah dia mengutus putranya untuk menebus supaya kita punya harapan hidup kekal abadi. Kuncinya itu. Bukan berarti kita ditebus oleh Yesus terus dosa kita kok bisa mati lagi. Bukan seperti itu. Karena apa? Dosa yang kita lakukan adalah dosa tindakan kita, apa-apa gitu loh. Oke. Ini Andi Sekali mau- lagi, saya Andi mau jelasin dulu kembali, ya, saya kembalikan data yang tadi. Saya kembalikan data yang tadi Roma 8 nomor 10 bahwasanya sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya Kristen mati tubuhnya karena dosa. Lalu Ya, yang ditebus Oh, gitu ya. Pak, Roma 8 ayat keberapa tadi, Bang Juma? Ayat 10 ya. Kalau kalian bersatu dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa, kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian sudah ditebus. Jadi manusia itu ya kan walaupun mati dikatakan hidup, artinya kita mendapatkan berkat-berkat yang Yesus tebus itu gitu loh, supaya manusia itu kalau dia mendapatkan kebenaran dan beriman kepada Yesus Kristus dan menyembah Bapaknya, adalah semua umat manusia dapat hidup kekal. dalilnya itu loh, Bang, Roma 8 Ya, Roma nomor 10 itu loh. Nomor 10. Bentar. Heeh. Nah, kalau kalian bersatu katanya ya dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa atau kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian dinyatakan benar. Sebenarnya Bang Juma ya, sebenarnya konteks ini Yesus itu pada saat itu dia berbicara kepada siapa gitu loh kan. Nah, tujuan Yesus datang ke Bani Israel ada tujuannya. Jadi di situ itu ada dua golongan, Bang Juma. Golongan pertama adalah kawanan kecil. Iya. Nah, kawanan kecil itu murid-murid Yesus itu, ya kan? Itu dia berbicara pada waktu itu, Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya gitu.
Nah, murid-muridnya itu siapa? Itu loh, kawanan kecil. Nah, kawan kecil adalah kelompok 144.000 itu. Itu adalah orang-orang yang sudah dimateraikan. Orang-orang itu adalah khusus bersama Yesus memerintah sebagai raja. Gitu loh. Nah, ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, katanya kan. Yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kelompok kecil ini, gitu loh. Jadi harus memahami dulu nih konteksnya nih, Yesus berbicara kepada siapa dan dia menyediakan tempat di surga untuk siapa, gitu loh. Nah, banyak yang dapat kekristenan sekarang itu kan semua orang tuh naik ke surga, gitu loh. Padahal di Alkitab mengatakan bahwa yang khusus dari surga adalah yang sudah dimateraikan, adalah yang 144.000 itu. Iya Bang, yang saya bawa ini Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Nah, Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus selama ini apa? Harusnya kan gini Bang. Upah dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus maut, yang adalah upah dari dosa tersebut, dari dosa Adam, ya kan tidak ada lagi maut. Kenapa? Karena sudah ditebus. Maut itu sudah dibayar dengan darah Yesus di atas salib. Harusnya. Tapi faktanya, justru Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh kamu mati dalam dosa. Jadi gimana maksudnya itu Bang? Kan sudah sangat jelas itu. Dosa adalah dosa, upahnya maut. Adam makan buah jadi dosa sehingga dia mengalami maut. Keturunannya mengalami maut. Yesus datang menebus itu. Tapi kenapa setelah penyaliban, setelah penebusan, Kristen tetap aja mati? Matinya lucu. Karena mati karena disebabkan dosa. Jadi mana yang betul ini? Apakah ini ajaran bahwa dosa ditebus dengan matinya Yesus di salib adalah sesuatu yang direkayasa saja, atau memang betul-betul kenyataan? Karena ada beberapa hal. Satu, Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi Yahudi tidak ada mengajarkan kemudian bahwa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Itu tak ada dalil yang bisa mendukung itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat tidak ada nebus dosa menggunakan darah manusia. Nah, sedangkan kalau konsep dosa upahnya maut, Yesus sudah menebus dosa tersebut. Tapi kenapa kemudian Kristen mati karena dosa? Coba Anda jelasin ya. Nah, di Roma 8 ayat 10 menjelaskan bahwa jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa, tetapi rohmu hidup oleh karena kebenaran. Nah, ayat ini diartikan bahwa jika seseorang memiliki Kristus dalam dirinya, maka ia mengalami pengampunan dosa dan hidup dalam kebenaran yang memungkinkan rohnya hidup meskipun itu dalilnya tubuhnya bukan fana. mengalami. Dalilnya mengatakan tidak begitu Bang. Begini dalilnya, gini ya. Kristus Dalilnya ada di dalam kamu. Ini mati. berarti seseorang yang memiliki iman kepada Yesus dan membiarkan dia mati karena Kristus dosa. memimpin hidupnya, gitu loh. Nah, tubuhnya mati karena dosa, tubuh mati manusia karena yang dosa. lemah dan fana ini, nyimak dulu ya. Tubuh mati karena dosa. Nah, tubuh manusia yang lemah dan fana ini karena dosa pada akhirnya akan mati. Nah, mati roh karena hidup karena kebenaran. Mati karena apa Bang? Mati karena apa? Mati karena? Ya karena dosa itu. Nah, katanya sudah disalibkan tadi Yesusnya untuk nebus dosa itu. Artinya bukan masih begitu. mati? Artinya bukan Nah, begitu. itu dalilnya tertulis begitu Artinya Bang. begini, kalau manusia tidak ditebus,
manusia itu tidak memiliki harapan. Gitu loh. Harapan untuk Kok jadinya kemana-mana bang ini? enggak. Di situ Enggak dulu. dalilnya. Makanya Andi belum Di habis situ nih, Bang jelas Juma. Andi belum dalilnya. habis. Andi belum habis kan? Tadi kan apa tuh? Roh hidup karena kebenaran. Nah, meskipun tubuh mati, roh seseorang hidup karena kebenaran Kristus yang memberikan kehidupan rohani yang kekal. Itu arti Jasadnya kata mati ayat karena itu. apa? Jasadnya mati Ya, karena jasadnya apa? mati kan- Jasad ini kan karena dosa. Yesus Dosa. menebus kita. Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus itu adalah apa tuh? Ngarang. Dosa awal yang Adam jual. Dosa awal loh. itu apa? Yang melanggar. Iya. Gitu loh. Nah, dosa awal itu apa? Dosa awal itu Maut, kan? adalah Maut. upah dosa ialah maut. Betul. Iya, Betul. itulah. Nah, itulah yang itu yang ditebus Yesus bukan? Tapi bukan berarti Yesus menebus kita terus kita langsung hidup. Tidak seperti itu. Karena apa? Nah, itu Karena kan udah hukum itu Kristus. dalilmu yang mengatakan itu. Kenapa Anda pelintir dalil Anda sendiri? Bukan, pemahaman Juma itu salah. Bukan Saya berarti ulang lagi. Yesus itu. Saya ulang lagi. Oke, Saya oke. ulang lagi. Saya ulang lagi. Kristen tubuhnya mati karena Dosa. Yesus menebus apa di atas salib? Yesus menebus artinya dia itu bukan berarti Aku Yesus menebus itu artinya manusia itu Yesus tidak. menebus apa? Yesus menebus apa di atas salib? Begini, Bang Juma nggak paham sih ya, susah ya menjelasinnya ya. Kok jadi Gini, saya dari, nggak paham? dari awal, Yesus ya, gini ya. menebus apa? Anda sedang mencoba melakukan penipuan dengan berpikir gimana caranya bisa menipu Bang Suma ini ya. Berarti tuh Bukan karena Anda menipu. membantah dalil Anda Bang Juma sendiri, nggak Bung. paham, gitu loh. Kok saya nggak paham? Sekarang saya ulang lagi. Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Dosa tubuh atau dosa roh? Nggak ada dosa roh, dosa tubuh lah. Nah, berarti dosa jasmani lah. tubuh. Tubuh Nah, jasmani. akibatnya tubuh jasmani. Akibatnya mengalami kematian, betul? Kalau kita Iya mendapatkan kebenaran, dengar dulu. Kalau kita mulai mendapatkan kebenaran, berpikir, kita tidak akan mati, hidup akan Mulai hidup berpikir. kekal, gitu loh. Akan hidup kekal. Lah, Kristen dinyatakan mati tubuhnya karena dosa. Kristen yang mana dulu nih? Ya, Ajaran Kristen kalian lah, saksi nggak semua begitu? Kristen. Saksi tidak ajaran Semua begitu. Kristen, mau saksi Saksi Yehova, tidak nggak ajaran ada. begitu. Semuanya mati. Kita Oke, memiliki kalau hidup kesaksian Anda, kekal di kalau bumi kalau ini saksi- yang mengajarkan gitu loh. Kalau kita ya Hidup kan, kekal. ini kan bisa melewatin ya kan. Mulai sakit ini, mulai sakit, mulai muncul Bingung kan, sakitnya. Bang Jumah ini bingung nih. Saya nggak nih, Bang bingung, Jumah nih. saya nggak bingung. Anda yang bingung, Anda yang bingung cari cara Kalau di untuk menipu kami Alkitab di sini. mengatakan begini ya. Mulai Ini saya mikir buka ayat kan, ya. mulai mikir. Ya, Coba gimana caranya saya bisa Kita menipu buka di orang-orang Islam ini? Mazmur 37 Nggak ayat usah kemana-mana, 11. nggak usah kemana-mana. Dalil tadi menerangkan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Betul, tidak salah. Tubuh memang mati Lalu karena yang dosa kan ditebus mati Yesus, kan? lalu yang ditebus Yesus apa? Apa yang ditebus Yesusmu itu? Dia mati di atas salib itu menebus apa? Coba. Dosa. Dosa apa? Dosa tubuh. Nah, harusnya ketika mati menebus dosa tubuh, kan sudah nggak lagi ada kematian tubuh dong. Kan sudah ditebus. Kalian aja yang mau perturutkan nafsu. Coba gunakan akal sehat sedikit. Adam jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Mati. Mati apa? Mati jasmani, mati tubuh. Yesus datang nebus. Apa yang ditebus? Ya dosa mati tubuh tadi. Oke. Berarti kalau sudah ditebus tak ada lagi utang kan? Anda punya utang di Pegadaian. Anda tebus, masih berutang nggak? Enggak lagi. Kalau enggak lagi berarti Anda tidak lagi terikat dengan apa yang menjadi tanggung jawab Anda di Pegadaian. Yesus mati di salib menebus dosa, kematian. Kematian apa? Ya kematian jasmani. Sudah lepas berarti tak lagi mengalami kematian. Kalaupun mati ya mungkin karena mati keselak biji nangka, mati karena makan linggis, mati karena dia minum baygon. Itu. Tapi anehnya di kitab saudara sendiri
Orang Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus itu apa? Kalian susah untuk keluar dari lingkaran itu, susah. Susah kalian keluar dari lingkaran itu. Karena itu dalil. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Silakan, Saudara Medi. Halo Bang Juma. Iya, halo. Suara saya kedengaran. Ya, saya mau tanya Bang. Mau tanya, boleh? Iya. Iya, silakan. Dari mana ini? Kedengaran suara saya Bang. Halo. Iya. Baik, saya Kristen Awang Bang. Mau bertanya Bang Juma tentang Quran. Saya kan Kristen, jadi saya ingin tahu di dalam Quran itu adakah disebut pertobatan membawa kepada keselamatan? Gimana? Suaranya, Bang, suaranya. Adakah? Suaranya. Iya. Suaranya, Bang, ada ini. Ada suara noise. Musiknya kencang kali. Musiknya kencang. Bisa dikecilin musik dulu yang ada di belakangnya, Bang? Sudah. Musik. Ya, sudah kedengaran. Apakah suara saya kedengaran? Iya. Iya. Ini Bang, Di mana? saya Kristen. Saya mau bertanya. Iya. Saya mau boleh kan saya bertanya? Iya. Silakan. Di dalam Quran itu apakah ada jaminan keselamatan? Ada, Bang. Jaminan keselamatan jelas di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taghabun. Dalam surah At-Taghabun, Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Silakan buka di Google, ada itu di Al-Quran di Google. At-Taghabun ayat 9, di situ jelas sekali diajarkan kemudian kepada umat Islam jaminannya surga. Kemudian Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Umat Islam itu mewarisi surga Firdaus. Itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kecilin dulu suaranya, Bang. Dikecilin suara HP-nya di sana, suara musiknya, supaya bisa kemudian Anda ini buka mic-nya. Kalau perlu buka kamera juga. Belum bisa buka kamera. Di sini. Iya, silakan. Di samping jalan soalnya. Ya. Gimana? Kita lagi ada belum bisa buka kamera, belum bisa open cam. Apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Tadi saya mau lihat dalilnya itu kalau memang ada kepastian keselamatan. Jadi kan Al-Quran surah Al-Mu'minun, alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu baginya diwariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Dari ayat 1, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam ini. Di data nomor 10-11-nya
Mereka itu yang mewarisi itu siapa, Bang? Orang Islam. Kalau kalau Bang Zuma sendiri membaca soal Muhammad, kira-kira Muhammad masuk surga apa tidak? Oh, jelas, karena dia orang mukmin. Nabi Muhammad itu orang mukmin. Tapi sekarang dia lagi di kuburan. Iya, seluruh nabi itu ada di kuburan kecuali iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Tapi buktinya Yesus mengatakan yang keluar itu iblis. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 31. Di situ Yesusnya mengatakan sekarang juga. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia itu datang, yaitu iblis yang keluar dari kubur. Yohanes 14 nomor 30. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, tapi yang keluar dari kubur itu iblis. Kamu bangga? Kamu bangga karena Yesus keluar dari kubur? Tunggu dulu. Jangan bangga dulu. Ternyata yang keluar dari kubur. Ternyata yang keluar dari kubur itu menurut Yesus adalah iblis. Anda bangga? Yohanes 12:31. Sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang. Yesus mengatakan itu di abad pertama. Berarti yang keluar dari kubur abad pertama itu penguasa dunia. Siapa itu? Sibilisisis. Enggak malu? Saya boleh tanggapi. Silakan. Saya belum malu. Silakan. Kebangkitan Yesus itu bukan iblis. Kebangkitan Yesus Tunggu. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31 boleh? Sekarang juga berlangsung penghakiman. Sekarang itu kapan? Iya, Anda tanggapi Yohanes 12. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga penghakiman terhadap dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Berapa itu abang, makanya Bang Zuma itu baca Alkitab itu sesuai konteks, tidak hanya. Ya, silakan Anda baca. Yohanes 12 nomor 31. Yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Bentar, makanya Bang Zuma Ayo. memahami Alkitab, tidak hanya mencomot ayat, pintar mencomot ayat. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus bahwa sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan menurut Yesus? Abad ke-7 atau abad pertama? Saatnya iblis sudah dikeluarkan di dalam dilempar dari dunia ini karena Yesus telah berhasil melakukan misinya. Saya ulang pertanyaannya. Penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar dari bumi abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Makanya Bang Zuma pahami konteksnya. Jadi ketika Yesus Saya ulang lagi saudara ya. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, iblis dengar. Menurut Yesus, iblis dilemparkan keluar itu di abad pertama atau di abad ke-7. Kalau abad pertama berarti ada di Kristen. Kalau abad ke-7 ada di Islam. Sekarang kamu jujur. Menurut Yesus, iblis penguasa dunia itu dilemparkan di abad pertama menurut Yesus atau di abad ke-7? Silakan. Iblis dilemparkan keluar itu saat di abad pertama di mana Yesus pada zaman Masehi datang ke dunia dan menjalani jalan salib. Dan saat itu iblis keluar
dari dunia ini yang berusaha dan kutuknya dikalahkan dengan kemenangan Yesus bangkit dari kematian. Bukan Medi, Anda itu domba buta Muslim yang jahil, tidak untuk digembalakan oleh mereka yang kambing yang kafir ya. Kamu itu digembalakan oleh sesamamu Muslim, sesamamu domba, tapi yang tidak serupa dunia. Jadi Anda sudah mengakui bahwa iblisnya dilemparkan keluar pada abad pertama. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Oke, saya akan mengajar. Keluar dari? Saya dengar dulu. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Iblis itu dilemparkan keluar. Tunggu. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda supaya kita bisa memberikan edukasi kepada umat. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Pertanyaan sekarang, iblisnya itu dilemparkan keluar dari mana? Silakan. Ketika iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Ayo bang, semangat belajarnya bang. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Nah, dilemparkan dari mana? Ini saya jelaskan dulu. Iya, dilemparkan dari mana? Dilemparkan dari gimana sih? Kok dari dunia? Hei, kenapa iblis? Kenapa iblis diusir dari dunia ini? Hei, bukan gitu. Saya jelaskan, saya menggurui abang, menjelaskan, mengedukasi abang. Dengar, ketika ada pertanyaan saya dengarkan dulu. Pertanyaannya dengarkan dulu. Iblis berkuasa menyesatkan manusia dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka rusak total dalam hidupnya itu dikuasai oleh iblis karena mereka menuruti perintah-perintah iblis dan Allah mengutuk manusia. Pertanyaan saya, boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak saya bertanya dulu dan tolong Anda jawab sesuai dengan pertanyaan? Boleh nggak? Anda jangan ngomong sendiri karena saya tidak akan pernah mendengarkan ocehan orang-orang penyembah makhluk kuburan. Percuma. Adalah lebih baik kalau Anda melembutkan hati Anda, menerangkan sesuai dengan apa yang saya minta. Karena saya lebih paham Bible daripada Anda. Yesus mengatakan sekarang juga itu kan abad pertama. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis itu dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari mana dia dilemparkan? Makanya dengarkan, berikan saya kesempatan. Dari mana dia dilemparkan? Iya, iblisnya dilemparkan dari mana keluar? Iblis berkuasa dari mana ke mana? Mendengar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, iblisnya itu dilemparkan dari mana ke mana? Enggak, saya kan bertanya dan Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Saya bertanya, Yesus mengatakan iblis itu, makanya diam, tenang dulu, tenangkan diri Anda, tenangkan. Jangan karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Anda panik. Tenang ya. Anda nggak akan dihukum kok di sini, ya. Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan dari dalam keluar pada abad pertama. Sekarang Anda jelaskan iblisnya dilemparkan dari mana ke mana? Silakan. Iblis dilemparkan dari dunia ini, artinya bahwa ketika Yesus datang ke dunia dan Yesus bangkit yang dari keturunan sebelumnya tadi. Saya tidak tanya itu. Iblisnya itu dilempar kemana? Kan iblis dilemparkan tuh keluar, berarti dia dari dalam. Keluar berarti dari dalam dilemparkan keluar. Nah, dalam ini maksudnya di dalam mana? Apakah di dalam kafe? Apakah di dalam kantor? Apakah di dalam mobil? Apakah di dalam box? Apakah di dalam dos? Nah, sih. Makanya saya dengarkan di dalam dunia
di mana iblis berkuasa di dunia ini menyesatkan manusia sehingga banyak Iya, dilemparkan di dalam dunia. Di dalam dunia dilemparkan keluar. Saudara, Makanya dikatakan, "Hai iblis, Anda mana mengatakan kesengatmu?" dari Dengar dulu Zuma. Astagfirullahaladzim. Turunin aja saya, Pak. Iblis itu dilemparkan dari dalam keluar. Dari dalam dilemparkan keluar. Dari dalam mana? Itu loh. Susah kali lah orang ini. Iblis itu Anda sudah akui dilemparkan abad pertama. Anda kan tadi mengatakan, kemana Nabi Muhammadmu? Kenapa dia tidak keluar dari kubur? Maka saya bertanya sama saudara, Anda bangga karena yang Anda sembah keluar dari kubur. Oke. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur di dalam agama saudara mengatakan dalam Matius 28 nomor 18, aku adalah sosok yang diberi kuasa kepada aku baik langit maupun bumi. Maka muncul pertanyaan, ini siapa ini yang keluar? Yang keluar dari perut bumi tadi, gitu. Ya tadi kan saya bertanya, saya kan Kalau sudah orang ditanya, bertanya, kenapa dia Nabi Muhammad menjawab, itu kau kemudian? jangan ngomong, etikamu mana? Karena dia tidak menjawab pertanyaan saya. Gimana Saya mau bertanya jawab? tentang Dia A, baru satu dia kata aja kau menjelaskan sudah tentang potong. B. Iya, karena dia menjelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Ngapain? Ini komal saya. Kau buka komal sendiri, kau berkhotbah di sana nipu-nipu, silakan. Ini komal saya punya hak 100% untuk berkuasa di komal ini. Saya raja di sini. Paham? Saya kan bertanya, iya kan? Setelah saya ditanya, Nabi Muhammadku ingin dijatuhkan. Kenapa Nabi Muhammadmu tidak keluar dari kubur? Saya balik bertanya, siapa yang keluar dari kubur pada abad pertama? Salah enggak itu? Enggak salah kan? Saya bertanya, saya membacakan dalil Al-Quran. Ketika saya menjawab, elegan saya menjawabnya. Nah sekarang giliran saya bertanya, ketika Yesus berkata sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Saya bertanya, itu kapan terjadinya? Diakuinya abad pertama. Nah sekarang ketika dikatakan iblis dilemparkan keluar, muncul pertanyaan, keluar dari mana? Itu loh. Silakan buka kameranya. Santai aja kita diskusi, santai, tapi kita berdalil. Begitu kawan. Ayo silakan. Ayo silakan. Buka kamera, kita diskusi, jangan malah kabur. Santai aja, kalau saya keras itu karena memang suara saya begitu. Orang semua tahu Bang Suma itu suaranya keras, tegas, namanya laki-laki. Iya kan? Betul nggak? Yang penting bukan begini-begini. Ayo naik lagi. Jangan menangis di bawah. Naik. Jangan yang satunya kemana dia? Hilang di atas. Sakit hati kan? Nah kan kita ini belajar membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Anda ingin amanat agung Anda itu terjadi, kami harus menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Ya kami bertanya dulu dong, masa seenaknya kami harus begitu aja dimurtadkan? Enak aja, emang usia apa? Ayo jelaskan ke kami. Ayo naik lagi. Host, moderator di bawah. Moderator di bawah silakan dinaikkan. Halo. Silakan dinaikkan teman-teman. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, boleh buka kameranya, Bang.
suara anak-anak kecil. Ada suara anak kecil. Silakan, saudara. Begini Bang Zuma, kalau kita beragama Iya. harus dengan logika. Pintar sekali saudara saya ini. Iya. Kita menyembah Wajib itu, sesuatu wajib. yang tidak berkuasa. Iya, kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa, itu namanya buang-buang waktu. Jadi kami Kristen menyembah Yesus karena dia maha kuasa, tidak seperti yang lain ya menyembah sesuatu yang tidak berkuasa. Gitu. Logikanya di situ. Untuk apa kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa? Iya. Kita harus menyembah yang berkuasa saja, jangan ikuti yang tidak berkuasa. Berarti iblis berarti Bang ya? Berarti iblis ya? Yang harus Anda sembah berarti iblis ya? Oh, iya Bang ya? salah kalau Anda menyembah iblis, jangan ikut iblis lah. Anda jangan ikut. Andanya kan Anda mengatakan Anda harus menyembah yang berkuasa. 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di atas muka bumi ini iblis. Sekali. Anda ini selalu nulis-nulis di Alkitab yang dapat 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Oke. Efesus 2 nomor 2, yang berkuasa di langit adalah iblis. Dan ternyata Anda penyembahnya, kan gitu. Jadi terima kasih banyak. Abang sudah jujur bahwa Anda menyembah iblis, kan begitu. Saya tepuk tangan untuk Anda yang sudah mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih banyak. Janganlah. Anda itu salah kalau Anda ngikuti iblis, salah itu Anda. Jangan ikuti. Tengok. Makasih ya, Anda sudah jujur. Anda sudah jujur mengakui menyembah iblis. Makasih. Terima kasih banyak. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu Anda sembah. Terima kasih Anda jujur. Tidak baik. Terima kasih. Terima kasih Anda jujur mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih. Saya suka kalau teman-teman saya yang naik di sini itu mengakui bahwa saya menyembah yang menjadi penguasa di langit dan juga menjadi penguasa di bumi. Saya suka itu. Kalau saudara sudah jujur, kalau Anda itu menyembah iblisnya, kan gitu ya. Betul sekali, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata dia sudah mengakui bahwa dia penyembah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Oh mama sangat luar biasa. Jarang-jarang kita temukan ada oten yang mau mengakui menyembah iblis. Jarang sekali. Waduh, baru kali ini saya temukan lagi di tahun 2025 ini, kemudian mengaku kalau dirinya menyembah iblis. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman kita di bawah. Teman-teman kita di bawah mendengarkan bahwa ternyata dia sudah mengakui bahwa Tuhannya itu adalah yang keluar dari perut bumi, yang mengaku sebagai penguasa langit dan bumi. Sedangkan penguasa langit dan bumi itu di dalam Bible adalah iblis. Oh, saya suka sekali. Saya sangat senang sekali kalau ada yang mengaku dia adalah penyembah penguasa langit dan bumi. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Anda sudah mengakuinya bahwa ternyata kalian itu penyembah daripada makhluk yang dilempar dari perut bumi. Maksudnya penyesat. Alamak, Masya Allah. Di dalam Wahyu 12 nomor 9, iblis itu dilemparkan ke dalam bumi, ke dalam perut bumi. Dan ternyata Anda menyembahnya ketika penyesat itu keluar dari bumi. Alamak. Luar biasa teman-teman kita ini ya. Wahyu 12 nomor 9, iblis itu dilemparkan ke bumi. Nah, iblis itu kata Yesus kembali dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari tanah. Mama betul sekali. Luar biasa teman-teman. Dia mengakui bahwa dia menyembah setan yang dilempar keluar dari bumi. Benar-benar luar biasa. Ini sesuatu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa.
Di tahun 2025 Ajaran iblis sudah itu ada yang salah. berani mengakui Itu kalau Anda dia nanti- menyembah iblis. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dalilnya teman-teman, di dalam Wahyu 12 nomor 9, iblis, si ular tua yang disebut iblis atau Satan itu diceritakan di sana, dia menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan turun ke bumi, dilemparkan turun ke tanah. Tanah. Nah, tanah nih, tanah di dalam bahasa Yunaninya gay atau kosmos, tapi di situ dikatakan gay, berarti iblis yang adalah ular tua, yang adalah Satan ini, yang telah menyesatkan kekaisaran Romawi ini berdasarkan Wahyu 12:9, itu dilemparkan ke tanah. Yesus mengatakan iblis penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa yang dimasukkan ke tanah menurut Wahyu 12 nomor 9? Naga tua. Naga tua dilemparkan ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah hari ketiga? Menurut Yesus, jadi saya kasih kesimpulan sementara. Wahyu 12 nomor 9, si ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang telah menyesatkan seluruh dunia. Sebenarnya seluruh dunia di situ terjemahan yang agak keliru teman-teman ya. Karena di situ diterangkan kemudian bukan seluruh dunia, tetapi dikatakan sebagai bahasa Yunaninya adalah oinomene, oikomene, atau oinomene, atau oikomene. Oikomene itu artinya bukan seluruh dunia, tetapi wilayah kekaisaran Romawi. Jadi naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, menyesatkan oikomene, area-area kekaisaran Romawi, dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah. Di mana? Dilemparkan ke tanah. Di situ ada kata G. G itu artinya tanah. Kalau bumi itu kosmos, tapi ternyata bukan kosmos, tapi G. Berarti iblisnya si ular tua ini, yang adalah Satan, yang telah menyesatkan oikomene, itu dilemparkan ke tanah. Dilemparkan ke tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke tanah, ke alam kubur. Yesus mengatakan iblisnya yang dilemparkan ke tanah ini akan keluar dari tanah. Siapa yang menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Bukan saya toh, ya toh? Masya Allah. Apakah teman-teman muslimku ini menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Apakah Nabi Muhammad keluar dari tanah pada hari ketiga? Apakah sembahan kita keluar dari tanah? Atau sembahan mereka yang keluar dari tanah? La 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 la. Ayo moderator naikkan lagi, mumpung masih ada waktu. Ada jadwal hari ini nggak ya? Malam kayaknya ya. Moderator silakan dinaikkan.